temen gue nyamperin gue datang, dia bilang, ya gue tahu kok Teddy Aditya sih sehat-sehat aja, baik-baik aja, tapi Teddy Aditya Hamzah apa kabar? Halo, gue Teddy Aditya, gue penulis lagu, penyanyi, musisi, produser, traveler, dan hari ini gue bakal main Break the Line sama B-Boys. Selama pandemi gue sibuk mewaraskan diri, sibuk bertahan hidup. Di awal pandemi sih sempet hampir gak ngapa-ngapain, cuman begitu udah lewat setahun akhirnya nyoba nulis lagu lagi, bikin musik lagi. Tadinya gue sudah hampir nyaman berada di dalam zona isolasi. Terus akhirnya di tengah-tengah pandemi akhirnya gue mencoba menyibukkan diri lagi dengan bikin lagu dan menulis musik dan merilis lagu supaya kayak gak kenyamanan dalam isolasi terus main game doang di kamar. Kalau sebelum pandemi gue bisa bilang hampir nggak ada ya, maksudnya kayak biasanya selalu ketika gue nulis lagu gue menuangkan gue cerita aja gitu. Cuman pas kemarin pandemi yang gue bilang tadi, gue sempat terjebak dalam sebuah zona nyaman yang terisolasi, karena gue lumayan suka terisolasi sebenarnya. Jadi begitu kayak di dalam situasi itu, akhirnya waktu pertama kali lagi gue nyoba nulis lagu, kok rasanya ada yang beda gitu. Jadi kalau ngomongin struggle tentang nulis lagu sebenarnya karena masih berada dalam scope itu kan, dalam zona isolasi itu tadi, yang akhirnya kayak gue susah untuk berekspresi gitu. Akhirnya beberapa bulan lalu gue memutuskan untuk kayak jalan ke Bali. Akhirnya baru bisa nulis lagi setelah udah nyampe Bali. Mungkin struggle-nya adalah keluar dari si zona nyaman itu tadi, yang tadinya sebenarnya gue nggak terbiasa sama isolasi karena pandemi dipaksa harus isolasi. Akhirnya gue nyaman sama isolasi, gue nyaman dalam ruangan cuman main game doang. Akhirnya gue berusaha untuk keluar dari situ dengan salah satu caranya adalah waktu itu keluar dari Jakarta, jalan-jalan ke Bali. Akhirnya karena banyak ngobrol sama teman-teman dan mengingatkan gue bahwa gue adalah penulis lagu, akhirnya bisa nulis lagi waktu di Bali gitu. Jadi struggle terberatnya justru keluar dari si zona nyaman itu tadi. Trilogi 3 sebenarnya tidak direncanakan. Yang gue ceritain tadi, akhirnya gue berhasil keluar dari comfort zone-nya, terus akhirnya gue berhasil bisa nulis lagi. Cuman memang pada saat itu untuk pergi ke Bali emang untuk nulis lagu, emang untuk gue kangen diri gue yang dulu, yang bisa cerita lewat lagu kapan aja. Berangkat dari Jakarta memang gue menanamkan di kepala gue dengan intention gue mau nulis lagu, gue mau bikin musik, pokoknya gue berserah sampai sana nantinya musiknya, liriknya apa, jadinya kayak apa, outputnya akan jadi apa, udah pokoknya yang penting gue jalan dulu gitu. Begitu sampai sini sebenarnya yang tercipta di dalam trip itu sebenarnya lebih dari 20 lagu. Akhirnya begitu selesai semua lagunya terkumpul, terus gue dengerin satu-satu, kok rasanya ada 3 lagu yang memiliki pesan dan energi yang sama gitu. Jadi akhirnya lagu itu gue seleksi, yang adalah Langit Favoritku, Semestinya, dan Masa Depan adalah 3 lagu yang masuk dalam si trilogi 3 ini. Sebenarnya triloginya gak direncanain, cuman karena keadaannya, dan ternyata lagunya kayak gue percaya lagu tuh selalu punya nyawa setiap kali ditulis gitu. Jadi kayak ini, kayak 3 lagu ini kayak teriak-teriak gitu, kita dijadiin bareng ya gitu. Akhirnya jadilah si trilogi 3 ini. Semestinya itu seperti judulnya, lagi-lagi gue berada dalam fase yang sedang cukup gak enak ya. Jadi akhirnya gue sampai harus ke Bali. Terus gue banyak ngobrol sama, kebetulan gue satu villa sama Petra Xiaomi. Kita banyak ngobrol tentang kondisi masing-masing, dia cerita tentang dia, gue sih lebih banyak cerita tentang kondisi gue sekarang seperti apa yang gue rasain dan segala macam gitu. Terus pertanyaannya pada saat itu adalah, semestinya gue tuh gimana sih? Kayak yang lo kenal deh, Teddy tuh kayak gimana semestinya? Atau bahkan dalam picture yang lebih besar,
manusia tuh seharusnya semestinya gimana sih gitu, atau dengan menghadapi kondisi-kondisi yang berkaitan sama emosional, hal-hal emosional seperti ini semestinya gue bereaksi seperti apa sih gitu. Akhirnya keesokan harinya gue lagi bikin lagu, tiba-tiba Petra kayak lewat kamar gitu denger musiknya, kayak terus dia kayaknya gue tahu Ted lo mau ngomong apa, akhirnya dia jump in, akhirnya kita nulis bareng, terciptalah lagu Semestinya. Jadi lagu Semestinya itu bercerita tentang itu. Jadi kasarnya secara konsep Semesta Cerita triloginya, setelah keluar dari comfort zone dan berhasil merayakan kenangan dan memori, akhirnya kita melepaskan keterikatan terhadap kenangan dan memori itu dan berhasil merayakan. Biasanya ketika kita terjebak dalam sesuatu yang ada di masa lalu, seringkali kita lupa kayak diri sejati kita tuh sebenarnya gimana sih gitu. Kayak you invested so much in one thing, akhirnya ketika lu keluar dari satu tempat itu, you left so much dalam area itu gitu. Akhirnya begitu keluar, kok gue nggak punya apa-apa ya gitu. Semua yang gue punya udah gue invest ke tempat itu gitu. Terus gue harus gimana nih? Oke, gue harus kembali semestinya gue gimana? Nah itu diomongin sama lagu itu gitu, diomongin sama lagu Semestinya. Semua lagu yang gue tulis buat gue sendiri. Lagu yang gue tulis semuanya buat gue, untuk menjadi pengingat gue. Kayak bahkan ada momen-momen dalam hidup gue, kayak kemarin ini gue sekarang lagi di Bali. Kemarin gue di jalan dari Jakarta ke Bali nyetir, gue dengerin lagi lagu gue dari pertama kali rilis, which is In Your Wonderland. Terus gue dengerin album Nothing Is Real, terus gue dengerin Why Would I Be, gue dengerin Question Mark. Selalu gue menulis lagu untuk gue ketika nanti di masa depan gue dengerin lagi, oh gue pernah melalui itu ya. Gue diingatkan lagi sama lagunya, oh ketika gue menghadapi hal-hal seperti ini, reaksi gue waktu itu seperti itu ya, secara karya gitu. Jadi semestinya sebenarnya gue tulis untuk gue. Cuman kalau misalkan kita bedah lagi lagu Semestinya, sebenarnya memang momen dimana gue nulis lagu itu adalah ketika gue lupa sama kayak gini. Temen gue nyamperin gue datang, dia bilang, ya gue tahu kok Teddy Aditya sih sehat-sehat aja, baik-baik aja, tapi Teddy Aditya Hamzah apa kabar gitu. Jadi kayak guanya, bukan gue sebagai musisi atau gue sebagai seniman atau gue sebagai siapapun. Karena ketika lo menggunakan nama lo sebagai sebuah produk juga, maka akhirnya lo harus melihat diri lo sebagai dua orang gitu, sebagai manusia yang emang lo ya manusia aja gitu, yang kayak just like everybody else. Tapi di sisi lain lu punya nama yang sama yang digunakan sebagai produk, yang tugas lu adalah menulis lagu dan berkarya menjadi selalu baik-baik saja gitu. Akhirnya gue lupa kayak iya gue juga manusia kan ya. Nggak lupa sih, cuman kayak agak blur aja. Iya, gue apa kabar ya? Setiap kali gue denger lagu itu kayak kalau misalkan visualnya lu lagi jalan terus kayak part of your body jatuh, semestinya tuh lu kayak mengutin lagi, balikin satu-satu, putting everything back into one piece gitu loh. Semestinya direspon selayaknya gue mengingatkan diri gue. Jadi orang-orang yang dengerin Semestinya kayak tiba-tiba ada yang DM gue, ya ke gue. Akhirnya setelah denger lagu ini gue sadar I've been too hard on myself dalam beberapa jangka waktu ini. Akhirnya gue inget lagi, oh iya, semestinya gue nggak sekeras ini sama diri gue gitu. Satu, gue koreksi dulu, ini bukan album, ini trilogi Semesta Cerita, sebuah semesta cerita yang terdiri dari 3 lagu yang berdirinya sendiri-sendiri. Jadi bahkan nggak tergabung dalam sebuah EP gitu. Kalau special thanks yang paling kita sering lupa adalah terima kasih sama diri sendiri. Jadi kayak gue sering setelah melalui ini, setelah kayak apapun yang terjadi sama gue, sampai akhirnya gue harus kemarin menjalani apa yang harus gue jalani, dan akhirnya gue in a way lagu-lagu yang gue tulis menyelamatkan gue.
kayak kesadarannya adalah seringkali kita suka lupa terima kasih sama diri sendiri gitu. Kayak boleh juga lo bro. Gue pribadi gue lupa bahwa gue juga adalah entitas yang harus gue ajak komunikasi gitu. Jadi special thanks-nya paling utama, paling besar adalah buat diri gue sendiri karena sudah mampu bertahan dan berjuang gitu untuk kayak menghadapi apapun yang gue hadapi. Mungkin ini terdengar sangat egois, tapi menurut gue harus dalam berterima kasih sama diri sendiri kita semuanya harus egois. Yang pasti keluarga gue, karena gimana ya, kayak sejelek-jeleknya kondisi gue pada saat itu, kayaknya mereka ya bukan kayaknya sih, memang seperti seharusnya keluarga akan selalu support apapun kondisinya. Jadi itu juga paling penting. Dan buat teman-teman gue yang ada di sekitar gue yang jadi salah satunya yang paling yang role-nya berperan cukup besar adalah Petra sebenarnya. Jadi rasa terima kasih terbesar gue juga buat fans gue yang nggak berhenti percaya sama gue meskipun gue sempat berhenti percaya sama gue. Salah berkali-kali, gila mengejar mimpi, tak ada pintu yang terbuka. Semua usaha kini sekarang atau mati, taruh semua di atas meja. Kayaknya kalimatnya cukup gamblang ya. Kalau di verse 1, salah berkali-kali, gila mengejar mimpi, tak ada pintu yang terbuka, itu bercerita tentang exactly that. Bercerita tentang segala sesuatu yang pernah gue coba. Dan bahkan gila mengejar mimpi artinya ketika gue mengejar mimpi, gue sampai kadang lupa sama jadi gue pulang ke rumah, cuman rumah gue itu kayak hotel gitu, kayak gue lupa berinteraksi sama orang rumah karena gila gue ngejar mimpi gitu. Akhirnya gue nggak deket lagi sama beberapa orang yang biasanya harusnya deket sama gue. Tapi ya itu dia ceritanya, tak ada pintu yang terbuka. Terus ketika lo berusaha melakukan sesuatu mati-matian, semua usaha kini sekarang atau mati. Jadi memang udah nggak ada pilihan lain selain bergerak. Memang udah nggak ada pilihan lain selain berubah. Sekarang atau mati gitu. Jadi kayak kalau lo nggak bergerak sekarang, kalau lo nggak berubah sekarang, ya mati. Mati di sini bukan dalam arti mati fisik ya, cuman secara keseluruhan gitu. Mati dalam arti rasa, ide, bahkan mungkin identitas. Jadi setelah menyadari itu semua, taruh semua di atas meja, just put everything on the table, dan lihat apa yang kita bisa apa yang bisa gue lakukan dengan kegagalan ini gitu. Karena lagunya bercerita dari awal menceritakan tentang perjalanan gue yang rasanya kayak kalau kata film Tuyul dan Mbak Yul, gagal maning gitu. Jadi Oke, taruh semua di atas meja, lihat apa yang bisa kita lakukan sama-sama, apa yang gue punya dan gue pernah lakukan gitu. Harus dijalani yang mungkin yang bisa menjadi pasti. Ya, kita manusia kan bergerak ya, maksudnya kayak mau nggak mau, sadar nggak sadar, meskipun kita nggak sadar bahwa kita sedang bergerak, kita taunya kita diem, tapi waktu terus berjalan, umur terus bertambah, jadi in a way kita tetap bergerak ke depan gitu. Jadi mau nggak mau ya harus dijalani apapun yang bisa menjadi, karena ketika lo gagal, maksudnya lo mengejar sesuatu, nggak harus mengejar sesuatu deh, lo berusaha untuk menjadi sesuatu, cuman kegagalan yang dimulai dari kegagalan kecil sampai kegagalan yang besar gitu, akhirnya lo nggak yakin terhadap apapun itu yang pasti. Cuman diyakinkan dari pre-chorus itu bahwa
ingat lu tuh bergerak, lu tuh terus bergerak gitu. Jadi harus dijalanin apapun yang bisa menjadi pasti gitu. Ambil alih kendali diri, kembali semestinya. Ambil alih kendali diri, seperti semestinya. Jadi kayak itu literal banget sih maknanya. Sadar semestinya lo bisa berhasil, semestinya lo bisa berjalan ke depan, semestinya lo bisa tidak melihat ke belakang dengan rasa kecewa, semestinya lo bisa berevolusi terus-menerus ke depan. Jadi cuman satu hal simpel yang harus dilakukan adalah mengambil alih kendali, karena mengambil alih kendali terhadap diri sendiri gitu. Karena menurut gue the only thing that you can control is yourself, and other than that only yourself gitu. Jadi ketika apapun yang sedang terjadi dalam diri lu, meskipun itu faktor eksternal yang di luar kendali lu tetap masih memiliki kendali terhadap diri lu sendiri, meskipun apa yang sedang terjadi di sekitar lu nggak punya kendali terhadap apapun itu gitu. Jadi emang kuncinya adalah mengambil alih kendali diri kembali semestinya gitu. Situasi asati sendiri, untuk bergerak atau mati. Itu ada satu kalimat yang mungkin nggak wajar untuk digunakan. Jadi situasi dan siasati, gue sama Petra memutuskan untuk menjadikan itu satu kata. Jadi situasi siasati. Jadi kayak situasi yang sekarang ya apapun bentuknya ya harus disiasati. Dan siapa yang menyiasati? Karena lu berusaha mengendalikan diri lu, berusaha mengendalikan apapun yang terjadi dalam diri lu ya memang akhirnya yang harus menyiasati si situasi ini ya diri sendiri. Balik lagi untuk bergerak atau mati, ditekankan lagi di situ. Kalau nggak gerak lu mati. Jangan ingat lagi yang mungkin memberi alasan berhenti. Sekarang waktunya. Itu lagi-lagi gamblang banget ketika lo sedang gini kayak contoh simple, gue mau berhenti ngerokok. Dalam upaya berhenti ngerokok itu lo akan bertemu teman-teman lo yang masih ngerokok. Kayak, Bray, sebat sekali, mau nggak gitu. Maksudnya itu bisa menjadi alasan-alasan untuk gue berhenti mencoba berhenti merokok, jadi ngerokok lagi gitu. Maksudnya untuk dalam hal apapun, ketika lu berusaha melakukan sesuatu untuk menjadi lebih baik, biasanya selalu ada alasan-alasan untuk berhenti. Ya contoh simpelnya kayak itu tadi gitu, kayak lagi berusaha berhenti ngerokok, terus ketemu teman-teman lagi pada ngerokok, sebat gitu, kayak anjir, alasan untuk berhenti lagi, untuk berhenti mencoba berhenti ngerokok gitu. Nah itu yang diceritain sama di pre-chorus kedua. Ketika gue dalam upaya mengambil alih kendali diri, selalu banyak banget alasan yang datang ke gue untuk berhenti, berusaha untuk berhenti mengambil alih kendali lagi, untuk berhenti berekspektasi gitu. Kayak bukan berekspektasi, untuk berhenti berusaha menghilangkan ekspektasi gitu. Jadi pre-chorus kedua itu menjelaskan tentang itu, terus refnya udah balik lagi repetisi. Ambil alih kendali diri, kembali semestinya. Ambil alih kendali diri, seperti semestinya. Kenapa gue bikin repetisi juga, kayak hal-hal yang repetitif biasanya kayak lo kalau ngelihat di jalan ada pohon kelapa satu, lo nggak akan aware ada pohon kelapa, atau lo mungkin aware terus udah gitu aja. Kalau lo lagi di jalan panjang, pohon kelapa sepanjang jalan lo, oh ini pohon kelapa semua ya. Maksudnya sesuatu hal yang repetitif itu membuat lo lebih sadar gitu. Jadi di refnya diulang-ulang. Kembali semestinya.